Halo Action, Besti. Action. Action. Halo Besti, selamat datang lagi di Ngaboco. Yuk. Ngaboco itu apa? Oh. Harus dijelasin. Jelasin lagi. Ngaboco. Ngebaca bareng ada blender. Oh iya. Ngebaca bareng Buah dan Enco. Ya. Ada suara blender soalnya kita lagi di Majanela Ya. yang sejuk dan chill serta Chill. well banget cuaca. Iya. Setuju, Bang. Kemarin minggu yang berita minggu kemarin udah tayang? Udah. Udah ya. Sekarang berita minggu sekarang ada apa nih, Cok? Minggu sekarang ada sih. Sebenarnya ini juga jadi kebiasaan kita loh. Apa tuh? Ada salah satu media, Fun ya fun fact juga sih. Ada salah satu media yang menyebutkan bahwa Indonesia tuh menjadi peringkat pertama yang Dalam hal apa? malas jalan kaki. Iya sih, setuju sih. Ya, kenapa setuju? Ya dari apa sih? Apa? Populasi Popularitas. jumlah Iya populasi. kendaraan terbanyak kan. Ya, Kita bisa Indonesia. lihat di Ya. sini. Di sini terus di Wakanda, Iya, Wakanda Forever. Di Wakanda nggak ada. enggak ada. India di India. Oh, di India. Orang klakson, orang smile. Iya. Di Indonesia tuh cenderung orang-orangnya lebih seneng naik kendaraan. Iya. Kendaraan bermotor, sepeda juga ya lumayan sih, tapi kayaknya motor banyak. Iya. Nah, itu tuh kenapa Indonesia dinobatkan jadi negara yang malas jalan kaki. Udah ada risetnya, di riset sama universitas di luar negeri sama Oxford. Oxford University. Iya, di situ. Dan dihitungnya tuh Melalui apa? di ini kita jalan kaki berapa Berapa langkah? meter Oh, banyaknya kita jalan kaki. Nah, Indonesia jadi yang Paling paling sedikit jalan kaki. ya sih termasuk gua juga ya. Iya, iya. Gua juga kalau jangankan dari rumah gua ke rumah lu. Iya. Dari rumah gua ke warung aja tuh yang depan cuma berapa Motor ya? ratus meter. Iya, sama gua juga ke tetangga gua nih. Yang di Sebelah- pinggir sebelah. rumah. Ngeluarin dulu motor lah. Iya sih, kenapa ya kita balas jalannya? Sedangkan mungkin kayak gini nih. Di luar negeri fasilitasnya ngedukungnya buat jalan kaki. Iya. Terus kalau pakai kendaraan umum juga enak, dari tempat sini bisa ke tempat sana. Iya, Kalau benar. kita di sini pakai kendaraan umum, misal dari rumah mau ke sini nih. Iya. Ke sini contohnya gak ada kendaraan umum, terus jalannya juga lumayan jauh. Iya. Agak ngedukung lah buat jalan kaki. Ya lebih baik pakai motor guys. Iya, benar. Kurang Lebih baik. menunjangnya juga ya fasilitas di kita itu. Benar itu fasilitasnya, soalnya jadi orang-orang tuh males gitu Jalan kaki ya. jalan kaki. Dari misalkan kayak halte kan sekarang misalkan apa? Bis nggak turun di halte, Kak. Iya, di mana aja. Iya, di mana aja. Gitu. Sih perlu kesadaran juga ya buat kita khususnya buat diri kita sendiri ya. Iya, harus banyakin jalan kaki lah. Kaki Lebih sehat gitu. Imun kita jadi terjaga. ya kita tuh kurang banget kayaknya olahraga dong negara kita. Saking malasnya jalan kaki gitu. Lu tahu gak berita? Yang mana, Bro? Ada orang lagi pada tahlilan nih. Nah. Saking malasnya jalan kaki tuh orang buat kelewat dia ngelindas di tengah. Oh. Pakai motor. Lu ngeliat gak berita itu? Iya, lihat. Benar itu di Di mana? Bekasi gitu kalau nggak salah ya. Bekasi. Bekasi. Itu orang saking malasnya jalan kaki kayaknya dia ngelewat aja gitu. Tapi nggak tahu salah Yang tahlilan. tahlilnya atau salah yang soalnya mereka tahlilan di tengah jalan kayak gitu. Iya, di gang, masalahnya di tuh di gang. Tapi ya adab sopan santun di kita tuh tinggi ya. Iya. Yang paling tinggi harusnya dia yang pakai motor tuh ya udah parkir dulu aja di depan 2 jam. Atau enggak kan dia habis pulang kerja nih ya, ikut dulu tahlil kan, ada Ikut makanan tuh, tuh. lumayan tuh makanan. Lumayan. Mungkin cuma 2-3 jam lah. Ikut ngelewat, permisi jalan kaki, jalan belakang. Iya, Atau kalau nggak ada enggak jalan lain ya?
Kayaknya nggak ada jalan lagi. Nggak tahu di depan gangnya nggak ada tulisan sedang tahlilan. Tapi kan gitu. kelihatan orang kita lewat, oh ada tahlilan, mundur lagi. Kalau bahasa Sunda mah kagok era bener kagok langsung. Itu gimana nasibnya? Katanya sih udah ada sama si Pak RW-nya. Ya kita kan sesama warga gitu. Mungkin dia juga nggak tahu, jadi nggak diapa-apain gitu, damai aja damai. secara kekeluargaan. Mungkin Gitu. lagi panas deh ya. Iya. Lagi pulang kerja panas gitu. Nah, tuh ngomong-ngomong panas nih ya, ini juga panas. Aduh anjing, panas. Apa tuh? Lu nonton ini nggak kemarin film Sitor Nonton gua. yang baru? Ya nonton, yang baru tayang. Ya. Seru banget itu. Oh, menurut lu itu ratingnya berapa non? 8 sih. 8. 8 sih. Gua 9 sih. Itu gimana tuh? Emang Kantor tuh ini ya nyeritain dewa-dewa gitu ya. dewa pemusnahan ya. Iya, dewa kayak si kan si Thor, bapaknya tuh Odin. Ya. Terus adiknya si Loki ya. Iya. Si Thor juga dewa. Terus ada Si lawan Zeus. si Zeus kan. Zeus dewa petir. Nah, di Indonesia juga punya dewa tuh. dewa beast. Dewa 19. Oh iya. Ada dewa beast. Enggak ini. Oh. Ada salah satu orang di pedalaman, enggak pedalaman sih, di ujung Banten. Sebuah daerah. Ya, di sebuah daerah, tepatnya di Banten, di Sawarna. Kan kemarin kita ngebahas itu tuh yang apa? Yang masuk surga. Masuk surga bayar Ya, 25.000. Bayar 25.000. Ini apa nih yang di Sawarna? Di Sawarna tuh gini. Ada seorang laki-laki tuh ya, Bang. Nah, Dia tuh nyebut dirinya sebagai dewa. ngomong aku sebagai dewa. Iya, Dewa apa tuh? Dewa matahari. Oh, nyambung sama yang Thor tadi. Iya, nyambung sama Thor. Kayaknya Mungkin dia abis nonton itu ya. iya, pulang ke habis rumah. nonton langsung keinspirasi, anjir. Gimana kalau Gue jadi dewa matahari iya, nih, keren. jadi dewa aja soalnya. Pas actionnya gimana sih di film Thor-nya? Gimana? Si dewa matahari? Ada Ada nggak? nggak tahu. Nggak tahu, lupa lagi. Iya, nggak tahu. Nah, inget doang. Pokoknya dia tuh kayaknya nggak casting. Dulunya dia tuh casting tapi nggak Ke keterima Marvel gitu. Jadi dia ngajuin sebagai dewa matahari yang sesungguhnya. Itu gimana tuh ketahuannya? Ketahuan juga sama adalah pihak berwajib ke sana. Tapi dia, ya bentar. Tapi dia nggak sampai ada pengikutnya. Enggak, enggak ada pengikutnya. Terus dia mengaku-ngaku sebagai dewa matahari di mana? Gak tahu nah. Cuma muncul aja ya di Iya, berita. cuma muncul aja di berita. Bentar, rokok aing mana ya? terus. Nah, udah dia tuh ngaku jadi matahari. Dia tuh statementnya gini. Buat pengikutnya harus manggil dia ayah. Kenapa? Kagak tahu lah. Ayah makan sebelah. Iya. Kenapa? Terus apa sih? Terus dia tuh ngasih statement juga bahwa Tuhan itu setara dengan setan. Ngeri kan ya? Astagfirullah. Iya, astagfirullahaladzim. Nah, udah tuh dibawa sama pihak yang berwajib. Ternyata setelah diselidiki sama pihak berwajib, dia tuh memiliki ini Gangguan mental. Iya, gangguan mental. Tapi nggak apa-apa lah, gangguan mental terinspirasinya ke Dewa Matahari daripada Masuk surga. enggak, daripada ini apa, daripada kukur liringan, Oh, jalan-jalan. kamu-kamukan. Terus ya ngerasain warga juga ya. Dia mending gitu aja, jadi Dewa Matahari aja. Soalnya nyambung juga kan ke apa? Kan Banten Sunda juga kan Oh, ya. iya. Kan Sun itu matahari ya. Da itu da matahari. Iya, gitu. da matahari. Jadi kayaknya dia sejarawan banget lah. Sejarawan banget, terus terinspirasi banget dari filmnya. Gitu. Pada aneh. Ada apa lagi? Itu juga gak tahu dijadiin dianya di penjara, gak tahu enggak. Soalnya Tapi aneh masih juga bimbang. sih kalau di penjara ngapain. Harusnya
rehab atau apa kalau? Ya kayaknya harusnya di rehab, di terapi atau apalah. Terus ada berita apa lagi minggu ini? Gue sih yang paling banyak di seliweran di sosial media gue itu yang kasus penembakan 2 polisi. Oh, Brigadir J. Iya benar. Brigadir J itu yang nembak. Kurang ngikutin sih, cuma baca-baca dikit tuh. Jadi ada brigadir sama Berada. Ada berarti orangnya ada kan ya? Iya, berada. Ada. Ada brigadir sama berada. Si brigadir itu seorang supir jenderalnya kalau nggak salah. Terus si berada itu seorang pengamannya. Oh, pengaman. Suatu waktu di rumahnya itu dia tuh melakukan penyekapan itu ke istrinya. Kapan? Dan tapi disekapnya di kamar. Di kamar. Sama melakukan kekerasan seksual. Siapa itu teh si brigadir? Terus yang istrinya itu teriak. Si berada nggak jauh ada di situ. Ada berapa bacanya, cuma 200 meter 100 meter lah. Gak ada jauh di situ. Pas keluar cekcok itu, nembak, terjadi baku tembak itu. Cuma yang anehnya tuh Cok, kasus ini diusutnya tuh ada agak sedikit nyeleneh gitu. Kenapa tuh? Dimulai dari telatnya pengusaha. Lu baca itu yang? Oh iya benar. Jadi kasusnya tuh sehari sebelum Idul Adha gitu ya. Nah, dibahasnya tuh diusutnya tuh sehari sudah Idul Adha. Dikarenakan lagi ada Idul Adha. Aneh banget kayak. Iya benar. Harusnya langsung diusut gitu. Terus CCTV mati udah seminggu. Terus handphone jenderalnya handphone salah satu itunya hilang. Ketiga handphonenya loh, bukan satu. Dia punya 3 handphone hilang. Bentar, seminggu mati CCTV. Emang CCTV bisa mati gitu? Ya bisa kalau dimatiin gitu ya, berarti buka. Menurut gua ada unsur kesengajaan di situ. Entah dari pihak mana ya. Cuman dua-duanya kan pihak berwajib, kepolisian Republik Indonesia. Kayak ada yang aneh aja gitu. Lagi-lagi hukum di negara kita tuh. Ya, benar. Harusnya langsung aja. Langsung diusut, langsung investigasi. Aneh banget. Oh iya nih, pas masa investigasi ya. Pasti banyak nih ya orang-orang wartawan, jurnalis, media yang datang. Oh iya. Yang datang ke situ. Katanya tuh ya salah satu media. Iya, salah satu media sih. Ada yang intimidasi sama yang jaga di situ. Nah, itu makin aneh lagi ya. Kan harusnya udah ada undang-undang pers gitu ya. Kebebasan. Iya, ada kebebasan, dia bisa ngambil berita dari mana aja. Tapi kenapa jadi diintimidasi? Iya. Kemarin juga Persatuan Pers itu langsung rapat ya. Melakukan sebuah gebrakan. Cuma ya lagi-lagi hukum di negara kita tuh aneh. Kurang tegas sama kurang transparansi. Iya, benar. Kurang transparansi. Menurut lu hukum di Indonesia kayak gimana? Itu tuh jangankan ke orang-orang yang biasa. Itu loh sepangkat. Dia pun masih itunya lah kerabat gitu. Tapi hukumnya aneh nyeleneh. Gak tahu sih ya. Oh iya, sama bener. Saya juga pernah pengalaman gitu ya. Digebukin. Iya. Yang anehnya tuh gini loh. Ini yang pengalaman sendiri gitu ya. Digebukin berapa orang dulu? 10 orang. Gara-gara? Ya gara-gara teriak aja. Teriak karena dia mau nabrak saya gitu. Nah, langsung lah saya tuh lapor lapor Pak. Gua tuh langsung ke lapor Pak ya. Ketemu sama si Andre. Lu langsung lapor ke Polsek.
udah nih ya, udah di apa? Udah diusut, udah di segala rupa lah, udah di BAP. Udah sidang juga. Nah, tiba-tiba kan ada ya, ada webnya. Misalkan si narapidana ini kena pasal berapa, hukuman berapa tahun, denda berapa. Ya, denda berapa. Terus gua tuh ngecek ke webnya. Oh, 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Udah, gua tuh nyantai we. Pas beberapa bulan, 3 bulan gitu. 3 bulan dari sidang itu, koinnya orangnya udah ada di rumahnya. Kan bingung ya. Oh ya udah sih, gak apa-apa. Lu nyari tahu gak kenapa dia udah di luar? Kagak tahu ya, walau alam gitu ya. Udahlah, ngomong aja nyogok. Tapi nggak semuanya gitu polisi kan gitu ya, nggak semua. Itu hanya oknum. Hanya oknum. Banyak gitu. Ya emang banyak ya, gimana Iya. lagi oknum polisi. Pusing lah kasus-kasus. Itu terus Apa? gue tuh lupa lah ya, tadi tuh ada berita ini loh. Apa? Oh iya, kayaknya gini dia kalau misalkan sekelas itu aja gimana? ya sekelas gitu aja mungkin habis ratusan juta kali. Ratusan M. Iya, miliar M. Bahkan bisa T. Iya. Ting. Bisa gitu, apalagi kan yang orang-orang biasa gitu ya. Pasti gede lah. Kita jangan lupa kalau kritis kita kasih saran. Iya. Sarannya gimana tuh buat kepolisian? Ya, sarannya atau penegak hukum lah, bukan. Sarannya gini aja. Oh, itu tuh ya yang polisi yang nanganin kasus gua. Oh ya, kasus lu. Dia tuh sebelumnya ngomong. Dia tuh apa? Enggak gitu ngomong. Ngomong tentang agamis lah. Keagamaan gitu. Apa katanya? Ya lupa lagi sih. Pokoknya agamis gitu lah. Ya dia tuh apa bilang dengan kekeluargaan lah segala rupa. Terus pokoknya dia juga mengemban, dia kan mengayomi dan apa sih polisi teh? Mengayomi dan melayani masyarakat. Mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, harusnya kan saya sebagai korban gitu ya. Harusnya ya saya juga harus dapat hak kewajiban. Iya, haknya. Ya harus yang pertama transparan, terus sesuai dengan amanah. Sesuai dengan prosedur. Iya, prosedurnya ketika misalkan dikenai pasal ini, udah segitu. Kalau enggak, kalau misalkan mau dibebasin juga nunggu dulu remisi dari presiden. Emang kalau kasus kayak gitu turunnya dari presiden juga? Kan suka ada pengurangan masa tahanan. Masa tahanan gara-gara dia soleh, gara-gara dia sopan, sopan. Gitu. Tapi alhamdulillah loh yang keluar jadi soleh. Orangnya. Iya, orangnya jadi alhamdulillah. Soleh. Alhamdulillah. Kita datengin tuh nanti. Ngobrol. Siapa namanya? Ada itu. Kenapa gak berani nyebut? Boleh lah, privasi dia. Iya sih. Udahlah ya, kita mah salah paham mungkin. Terus gini, ada nih. Kayaknya dia tuh ngemodalnya pinjam ke bank sih. Ya. Pinjam ke bank ya. Nah, terus kita ngomongin sekarang kan banyak kebutuhan gitu ya. Iya. Kayak pinjol. Iya, pinjol yang kayak gitu. Gestun. Nah, sekarang tadi tuh baru baca berita. Gua juga baca. Yang pinjam ke bank itu. Iya, yang pinjam. Kan biasanya pinjam ke bank tuh harus ada sertifikat rumah, sawah. Untuk daftar jadi itu gadein dulu sertifikat sawah, untuk daftar jadi barista. Buka usaha. Gitu, ya, usaha. Sekarang tuh gak perlu pakai sawah. Gak perlu sawah. Gak perlu rumah.
cukup sama kalau misalkan punya lagu orisinil ya, yang udah punya hak ciptanya, sama punya lukisan atau karya-karya yang lain. Kayaknya berkesinambungan dengan kesenian. Iya, sebuah seni. Ekonomi kreatif itu kata si Pak Menteri siapa sih, Sandiaga Uno. Sekarang tuh orang-orang yang terjun di dunia kreatif kalau misalkan butuh modal, ya kita bisa ngajuin ke bank lewat karya-karya kita. Iya, lewat karya-karya kita. Bagus gak sih menurut lu itu? Ya menurut gua sih bagus. Ada sisi positif negatifnya? Kayaknya negatifnya belum ketemu. Belum ketemu, tapi positifnya ada. Ya, semoga jalan dengan baik lah ya. Misalkan kita nih ya, kita nggak punya modal, ya udah gadain aja konten kita gitu ke bank. Kalau ada yang terima, ada yang mau modalin ya, atau kalau nggak ada mau dikasih ke bank. Kagak ada nih, kagak ada. Kagak, ya udah. Kita kasih ke bank aja. Iya, kita gadain aja ke bank gitu. Mungkin kalau mungkin kalau nanti misalkan kita nggak kebayar nih ya, kayaknya jual aset mereka. Iya, konten kita di take down kayak. Take down palingnya. Paling gitu. Udahlah ya. Udahlah. Itu sih yang paling penting, kita bisa ngegadain ke bank. Sisanya mah nggak pada penting sih. Yang lainnya mah ya udahlah, kalian juga udah nonton mungkin. Cuma ya itu ada fun fact menarik gitu. Kita di sebuah industri kreatif. Kalau yang nggak punya modal, tapi nggak tahu di sini ya bisa apa enggak? Di semua udah bisa apa di daerah tertentu? Kayaknya mah walau alam sih. Nantilah kita kalau ada berita baru. Iya ya. Sekian aja dari Boco. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.